zaman dulu tuh kalau lu ke Pasar Seni Ancol bentukannya serem semua men. Iya. Secara Gitu. visual ya. Secara visual. Iya. Gitu. Kalau belum apa-apa lu udah takut, Yes. terintimidasi, Mm-mm. lu tidak akan mempunyai wawasan yang luas. Betul. Gak punya networking yang luas. Gue Iya. gak ngomongin networking Iya. aja ya, tapi at least lu harus punya cara pandang yang beda. Iya. Kali ini Iya. hubungannya ada muka gue mau ditaruh di mana Oke. kalau deadline-nya telat 3 bulan. Iya. Iya. Sama gua keluarga ini mau makan apa. Iya. Iya. Gitu. Nah, tapi kan lu perlu komunikasi tadi itu ya. Iya. Nah, ini biasanya masalahnya fase komunikasi dan ekspektasi. Jangan pernah lu bawa kasur ya ke kantor. Kalau mulai ada kasur, hidup lu berarti udah nggak bener nih. Pulang semalam apapun pulang. Kalau misalnya dulu itu kayak kenapa gue memulai scene musik bibis itu dan isinya tuh dalam satu malam lu bisa nemuin mungkin ada shoegaze, ada punk, ada Yes, skinhead, bener. ada metal, ada Bener. hip metal, Yeah. ada ini itu. Yeah. Genrenya tuh macam-macam. Yeah. Karena menurut gue di zaman itu semua sama. Yeah. Maksudnya bukan semua sama secara teknis ataupun genre, tapi semua tuh butuh panggung. Yes. Itu gue inget gue naik gunung kelas 2 SMP, naik Rinjani ya, kelas 2 Rinjani, SMP. oke. Kelas 2 SMP, mau naik kelas 3 SMP. Itu dia. Nah itu, tapi naiknya tuh aman karena gue berangkatnya sama anak-anak Mapala UI, teman-teman kakak gue. Oh, yang di mana notabene Mapala UI juga ya kan. Iya. Jadi Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, gue senang hari ini adalah hari yang buat gue kayaknya ini menarik ya. Karena gue kedatangan kolega yang sebenarnya udah dari lama sekali ada di dunia ekosistemnya si seni rupa atau industri kreatif dan seni-senian. Yaitu kayak misalnya dari segi event, pameran, terus juga yang sekarang fokusnya lebih ke bagaimana memanage si artis gitu ya. Nah ini detailnya seperti apa? Kayak misalnya gue juga mau coba bridging deh dari awalnya dulu ngapain aja. Mungkin teman-teman udah sangat familiar, tapi kita mau coba kulik malam ini. Terima kasih. Ada Yunis Nuh sudah mampir di. makasih. Ya, iya dong. Terima kasih. Gue sangat senang nih bisa dihadirkannya sosok Yunis Nuh nih. Sebenarnya gue mau banyak lah ada cerita yang coba deh orang-orang yang dulu yang memang ada berkecimpung kayak kan ya ada industri kreatifnya dari segi graffiti, seni rupa, terus juga event, datangin dong. Nah, gue tuh salah satunya pingin memang udah si sosok Yunis ini ternyata hari ini terlaksana gitu, hadir. Bisa aja. Ya. Nama juga podcast harus gitu. Tapi gue sebenarnya kalau kita berangkat dari ngobrol itu enaknya aslinya mana sih lo sebenarnya? Gue lahir ini gue lu nggak apa-apa ya? Oh iyalah, udah gede kok yang nonton. Iya. Dek. Iya. Lahir Jakarta. Oke, asli Jakarta. Asli Jakarta. Nah, lahir di Kramat, besar di timur. Nah, terus sekarang selatan. Oke. Gitu. Nah, terus ya paling ya gitu ya. Semua juga pendidikan juga dari SD sampai kuliah semua juga di Jakarta. Kerja juga Jakarta semua, makanya Jakarta basic gitu di hidup gue. Terus kuliah di mana sih? Kuliah tuh di Trisakti, gue ngambil DKV. Oke. Nah, jadi desain ya. Iya. Masih belum komputer ya. Iya. Berarti tahu kan itu tahun berapa kan belum ada komputer. Mentok pager. Iya. Oh gitu. Jadi dari Trisakti itu akhirnya banyak jejaring lah ya. Itulah makanya startnya. Coba sedikit dong cerita kayak dulu era-era itu tuh. Sebenarnya kalau misalnya dari kuliah terus jejaringan pertama, ya pasti jaringan pertama tuh jaringan kuliah dulu ya. Nah, entah bagaimana sih kayaknya di semester akhir waktu gue mulai kerja praktek, itu gue kerja prakteknya daerah Cikini. Oke. Kalau kita sebut Cikini, tahu dong ke arah mana gitu kan. Akhirannya sebenarnya sejarahnya itu juga kalau ditarik panjang gue emang ada ketertarikan buat kayak kursus sih gitu, kursus lukis. Asik. Oke. Di kampus yang ada di Cikini itu. Cikini 73. Iya. Cuman memang
orang tua nggak ngizinin gitu. Gue masih SMP terus gitu ya, mau jadi apa? Standar tuh, pada standar. umumnya seperti Standar, itu. nah. Ya. Akhirnya ada kesempatan kedua adalah gue kerja praktek waktu itu kayaknya tahun 99 ya. Terus gitu tahun 99-an Kerja praktek tuh artinya lo ke perusahaan atau kantor gitu? Oke. Jadi web designer waktu itu di portal. Terus segitu gue tinggal jalan kaki nyampe tuh Cikini 73. Yes. Nah terus bersamaan di saat itu gue sempet jadi kayak apa sih, gue kayak punya grup kontemporer di kampus lah ya gitu. Terus gitu akhirnya jadi delegasi buat di ITB, Pasar Seni ITB tahun 2000 waktu itu ya. Terus akhirnya kenal beberapa orang dan akhirnya ke IKJ masuk. Dan pertama kenalannya sama anak-anak teater dulu, habis sama anak-anak teater lalu berkesempatan kenalan sama geng-geng yang duduknya di restoran Palembang Pempek ujung sana. Itu dia sama yang di Bata Merah. Itu Bata Merah almarhum ya, udah ada Bata Merah ya. Udah beda sekarang visualnya. Dia ada sempat berkenalan dengan Ameng, Indra Ameng, terus ada Asung, ada Batman, ada Sandun gitu dia. Era-era itu sangat-sangat fenomenal sih. Itu skena lah kalau sekarang nyebutnya kan. Dan di kesempatan lain gue sempat kayak kerja tambahan gitu ya. Tiba-tiba gue bertemu dengan MT. Kita sama-sama freelance. Terus segitu ketemu Jimmy. Gitu. Dan banyak akhirnya hidup saya berubah. Pola pikirnya berubah gitu. Terus gue kayaknya makin dikit nongkrong di kampus, makin banyak membelot ke daerah Cikini gitu. Betul. Gak membelot sih, cuman kayak lebih seru ternyata ya gitu ya. Karena mungkin di kampus gue nggak ya udah kalau desain grafis, produk, interior. Kalau di sana kan ada tari, ada teater. Betul. Gitu dan ya emang dari kecil gue mau yang kayak beneran kursus lukis gitu dia. Nah, kayak gitu. Nah, jaringan itu yang membawa gue untuk apa ya? Kemudian pokoknya di era itu tiba-tiba gue selalu kayak kemana-mana ketemu sama mereka. Sampai ada saatnya tuh gue satu kantor. Satu kantor tapi kantornya beda. Tapi gedungnya sama. Tiba-tiba satu kantor sama Asung sama Batman. Gitu. Terus gue juga terus satu kantor gue tuh waktu itu boleh lo disebut sih, kalau mau disebut sih nggak apa-apa kantornya. Nggak apa-apa. Mereka freelance gitu. Terus gitu gue satu kantor sama Aryan. Gitu. Terus jadi nggak circle-nya jadi makin deket nih. Makin deket dan nih. Terus kalau misalnya udah selesai kantor apa ya udah kita main nongkrong di waktu itu kayaknya udah ada ruang rupa ya gitu. Tebet. Nah udah ke ruang rupa nongkrongnya segala kenalan ya. Nah jaringannya mulai dari situ sampai akhirnya ini fase hidup gue yang gue masih kerja sebagai graphic designer tapi kerja sama orang nih gitu ya. Nah karena kerjaannya waktu itu deadline-nya parah. Dan sampai gue memutuskan, dan bukan memutuskan ya, tidak ada kesempatan buat nonton temen-temen gue manggung. Khususnya musik ya. Gitu dia. Akhirnya gue ya udah gue bikin event musik sendiri. Itu gitu. Masih ingat loh di era pertama kalinya lo membuat gigs lah, di era gigs lah itu kan. Itu awalnya di tahun berapa dan di mana? 2000 berapa ya? 2003 seingat gue di Bibis men. Yes, itu seberang. Area-area sini juga. Iya. Nah, di era sebelumnya itu maksudnya kayak pas lagi gue gue juga pernah diperkenalkan itu kenal sama anak teater atau tari kontemporer itu karena kakak kelas gue yang bikin kontemporer di kampus. Itu ternyata dia juga aktif jadi penata artistik. Zaman dulu tuh gue bisa tuh sebelum eranya gue main di bareng sama Ameng dan yang lain-lain kenal, itu gue bisa nonton tari pertunjukan gitu kontemporer sendirian. Datang masuk di tiket, so kayak go show bagus enggak, udah belajar di enjoy aja gitu sampai ke levelannya mungkin kayak teater gitu ya. Jadi emang
ada ketertarikannya sampai situ gitu. Dan tiba-tiba bisa dikenalin sama Timur Angin mungkin kalau tahu Timur Angin. Tiba-tiba Nis gue kalau mau nonton tuh kita ke Eki Eksotika Kamawi Bangga. Terus gue di situ bisa ngelihat Mas Slamet Gundolo masih berdalam, almarhum Mas Rudi Wowor. Terus gitu Pak Rudi dan Takako Ibu Takako Len, terus gitu Mas Sujiwo Tejo masih ngedalang, masih ada di Eki semua gitu. Dan mungkin dari kecil karena gue itu teman gue banyak yang jauh lebih tua pada gue, dan mereka akannya kan yang memberikan ilmu, share banyak. Nah, jadi kayak bisa bedanya tuh 6 tahun gitu. Kayak gue masih 2 SMP, gue mainnya sama teman-temannya kakak gue. SMA, kuliah. Itu gue inget gue naik gunung kelas 2 SMP, naik Rinjani ya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, mau naik kelas 3 SMP. Itu dia. Nah itu, tapi naiknya tuh aman karena gue berangkatnya sama anak-anak Mapala UI, teman-teman kakak gue. Yang dimana notabene Mapala UI juga ya kan. Jadi mau naik ya bagus, semasa kecil. Ayo, cinta alam. Yes. Buat gue mungkin kalau nggak punya ketertarikan itu susah ya untuk membuat jaringan. Gitu. Dan kalau eranya lo punya pribadi yang kaku atau takut, tidak terbuka, bahwa ngelihat ya zaman dulu tuh kalau lo ke pasar seni Ancol bentukannya serem semua men. Secara gitu. Visual ya. Gitu. Kalau belum apa-apa lo udah takut, terintimidasi, lo tidak akan mempunyai wawasan yang luas. Betul. Gak punya networking yang luas. Gue gak ngomongin networking aja ya, tapi at least lo harus punya cara pandang yang beda, gitu dia. Nah, benarnya itu cikal bakal karena ini aneh juga, masih hubungannya sama musik ya. Sebelum gue bikin skena itu, gue lupa antara sesudah apa sebelum. Pokoknya gue pernah bikin kayak launchingin satu band, udah. Terus temen gue ngajakin lagi, kita launchingin anak label Progressive Rock Society yuk. Itu anak labelnya Sony Music. Iya. Nah, sama sore Pak Ian. Tahun berapa tuh ya? Wah gile. 2003 juga atau 4 atau? Dan gue masih kayak yang ada diskus di situ. Terus ada 7 Years Later Mas Dodi Katamsi. Terus yang handle konsol FOH juga masih Abah. Rocks, legend-legend semua. Dan gue masih kecil. Gitu, maksudnya umurannya gue tuh paling baru kayak 22 gitu. Terus yang Yunis, dan mereka itu kalau angkatan lama kan ngajarinnya nggak gitu ya. Lo ditarik, diajak, mau nggak? Udah. Lo nggak dijelasin, lo dicemplungin, cepet. Lo cari tahu sendiri. Abis ini gimana, cari alat gimana semuanya. Dari situ ada yang lebih ajaib lagi. Gitu. Tiba-tiba yang ini gue udah masuk kerja di yang itu ya, satu kantor media yang isinya. Sebenarnya kalau mau sebut nggak apa-apa sih. MRA. Oke. Pokoknya dari link sana ada iRadio itu salah satunya ada Mbak Bita. Dia itu ngurusin satu band jazz dan dia akhirnya entah gimana ya abis ngelaunchingin PRS itu, tiba-tiba gue diajakin sama Mas almarhum juga Mas Riza Arsyad. ITB 8 berapa ya? Kayaknya 87 ya, gitu dia. Dan lo mau nggak bantuin konser gue tunggal? Hah, apaan tuh bang? Iya, band lo apa bang? Minta. Band gue gampang, udah pokoknya lo mau dulu gitu. Iya. Bandnya Simak Dialog. Dan gue nggak tahu alat. Gitu. Gue seneng jazz, gue seneng klasik, gue seneng klasik rock, tapi gue nggak tahu produksinya. Dan ini konser tunggal, gitu. Dan sekali lagi sama, lo mau? Iya. Oke, gue akan manggung konser tunggal di Gedung Kesenian Jakarta. Zaman masih ada info agenda di print cuma satu warna, ada balihonya, wayang kulit, barata gitu. Kayak waktu di depan tim juga sama, gede-gede gitu. Betul. Dan itu gue cuma disuruh
Nis, pokoknya lo kontak GKJ, cari jadwal, jam istirahatnya gimana, lu sesuaiin rundown, lu bikin proposal, lu ngomong sama label, lu ngomong sama DSS sama Sumberia, minta sponsor alat gini-gini. Dan gue nggak tahu sama sekali. Dan jujur itu kerja gue berantakan, karena gue nggak tahu dan waktu itu emang one man show. Gitu. Yang cuman beres itu adalah bagian GKJ, sisanya nggak beres. Technical itu udah Kang Ija. Karena kan ya pertama dan kayak dicemplungin, nggak ada kayak harus bertanya ke siapa, mau sama siapa kan nggak tahu. Jadi pengalaman banget gitu. Iya. Dan emang ya itu ya. Tapi kalau dihitung-hitung bedanya umur gue sama Kang Ija tuh jauh banget. Kayak 10 tahun lebih. Gitu. Dan pokoknya lu pastiin soundman gue di FOH GKJ itu jangan sampai habis rokok, jangan sampai habis kopi. Oke bang, siap. Gue naik ke atas, soundman-nya siapa coba tebak? Siapa? Mas Indra Lesmana. Wah gokil. Dan gue gak dikasih tahu itu di awal. Dan gue cuman, Mas kopi aman? Iya. Aman, masih segelas. Rokok lo Samsu? Rokoknya Samsu. Gue masih ingat sampai hari ini. Dulu rokoknya Samsu. Rokok lo masih ini baru gue buka. Tak kalau habis gue kode. Yaudah. Kode gimana nggak ada zaman. Iya benar. Jadi kayaknya itu ya. Jadi kayak cikal bakal ya menurut gue. Selain emang lo tertarik untuk ngelihat dan merasakan, mungkin kata kuncinya tuh experience ya, pengalaman. Betul. Gitu dia. Karena gue nggak punya motivasi untuk waktu itu tuh gue nggak punya tuh kayak motivasi untuk gue mau belajar hingga berkarir, enggak, bukan itu gitu. Tapi motivasinya adalah basicnya karena gue penasaran. Dari penasaran, entah kenapa gue bisa ketemu orangnya. Kalau selalu diajak gue iyain dulu, agak gila sih ya. Tapi itu penting di era itu adalah memang ya artinya kan emang gue juga bisa kayak gini-gini karena dulu juga kayak gitu. Beda loh sama era-era sekarang loh. Nekat banget loh. Iya. Maksudnya tuh itu ya sampai gini nih. Gue tuh jadi di zaman itu di konser itu ya, konser Simak Dialog itu. Simak Dialog itu isinya ada Topati. Oke. Semua yang lo sebut itu legenda semua dari yang ada Indro pada bass. Terus gitu ada Kang Jalu kendang segala. Dan gue tuh sampai kayak gue nggak bisa ngobrol dan gue nggak ngerti dan gue benar menempatkan diri gue di outsider gitu. Itu dia karena apa? Bentar, gue yakin mereka punya bahasanya sendiri. Punya frekuensinya sendiri yang menurut gue belum bisa ada di situ. Gue akan nggak mengerti, tapi gue akan mencoba semaksimal mungkin untuk membantu ini semua bisa berjalan dengan lancar. Iya benar. Itu doang sih. Dan waktu preskon, lucunya preskon waktu itu tuh kayak GKJ. Acara bulan Agustus semua pengisi acara itu dikumpulin preskonnya bareng satu kali. Gue tuh lagi interview kerja psikotes di Bimantara, Kebon Sirih. Gue tinggalin, mau kemana? Saya izin pak, saya mau preskon. Ngapain kamu? Gitu. Udah, gue tinggalin, udah. Dan hari itu tuh Simak Dialog lagi manggung di SCTV. Gak ada anaknya. Gue mau ngomong apa? Tahu siapa yang bantuin gue? Siapa? Mas Saung Jabo. Waduh. Gila gue sampai yang dan gue. Oke. Dan Mas Saung Jabo itu maksudnya itu salah satu faktor yang cukup menarik gue waktu gue kecil untuk tertarik masuk dan melihat lebih jauh tentang seni rupa. Apakah itu musik sama Saung Jabo, musik dan kontemporer ya, teatrikal. Karena gue waktu masih kecil itu hiburan gue itu adalah dibawa sama bokap gue ke pasar seni Ancol, ngeliatin studio seniman. Dan itu ada satu ruangan besar buat pameran bersama. Itu gue ingat masih umur kayak 5-6 tahun. Dan pembukanya Mas Saung Jabo. Dan gue sangat terhipnotis banget. Ada apa ada orang kayak gini gitu. Walaupun dia gen sama bokap sama keluarga gue ya, standar gitu ya. Cuman maksudnya kamu jangan ikut yang gitu-gitu ya. Gitu ya. Cuman buat gue tetap yang kenapa ya performance-nya tuh bisa. Dan waktu itu gue masih kecil loh.
Dan itu gue masih inget sampai sekarang. Dan pada saat gue preskon itu lagi, gue gak nyangka gue ketemu orang itu lagi, Mas Aung Jabu. Dan kali ini dia bantuin gue untuk yang ditinggalin kamu ya Neng sama anak-anak bandmu yang ngomong kayak gitu lagi preskon. Ya anak bandnya lagi di SCTV Award, lagi pada manggung. Jadi mungkin ya ada saya yang bulan ini. Jadi saya serahkan penjelasannya di Mas Aung Jabu aja gitu. Dan hal ini emang nggak banyak ya gue ceritain. Gue cuman cerita bener-bener tuh sama mungkin kayak suami gue segala gitu-gitu. Karena panjang ya dan sangat personal menurut gue. Iya. Ini kan by experience ya. Emang lo ngerasain di era itu. Dan itu tuh itu tadi balik lagi. Sistem belajar gue itu by doing. Yes. Karena gue punya ketertarikan, tidak punya motivasi apakah itu untuk karir, apakah itu untuk ekonomi. Tapi untuk apa yang membuat gue penasaran dari kecil itu apa sih gitu. Kenapa sih orang bisa perform dan dia bisa menghipnotis orang sampai seperti itu. At least ke diri gue gitu. Nah, dan gue mau mengalami pelajaran itu, gak cuma sekedar belajar. Nah, habis itu jalan terus. Nah, di fase hidup gue satu lagi, gue sudah berhenti kerja. Nah, jadi gitu. Fase pertama gue kerja graphic designer. Itu office hour ya? Lebih dari office hour. Kadang gue nggak bisa pulang. Iya, paham. Tayang itu gue kerja tayang itu art director di PH. Gue cuma 3 bulan, habis itu gue masuk UGD men. Iya karena timenya itu gak jelas ya kan. Gue narik kasur, gue tidur di ruang editor. Iya. Mandi di kantor. Jadi kalau pagi tuh editor gue agency life banget, gokil. Iya. Itu, jadi kalau gue titip pesan ke kayak teman-teman gue gitu ya, kalau misalnya jangan pernah lu bawa kasur ya ke kantor. Kalau mulai ada kasur, hidup lu berarti udah gak bener nih. Pulang semalam apapun pulang. Dan dari dulu misalnya gue ngomong sama asisten gue segala pulang gitu. Kecuali emang bener-bener kalau nggak bisa pulang karena lu nyetir, lu boleh istirahat. Jangan dibiasain. Udah gak bener nih kalau udah ada kantor, udah ada kasur di kantor tuh gak bener. Oke. Nah, habis itu selesai gue bilang sama diri gue sendiri kalau udah lah ya waktu, walaupun teman-teman gue yang editor tuh yang Nis gak ada editor cewek nih, jarang banget nih gitu, lu pasti banyak jobnya gini. Kagak, gue gak mau deh stop gitu. Udah hanya 3 bulan selesai. Dan itu karena dari gue awal suka bikin event, pengen lihat teman-teman gue manggung karena deadline. Akhirnya gue diajakin sama kakak gue kandung untuk membuat IO. Nah, akhirnya ada adik gue juga bergabung. Namanya apa dulu IO-nya? Namanya apa? Redbox. Nah, IO-nya ya macam-macam lah ya. Gitu dia macam-macam terus sampai 2020, tapi di pertengahannya 2005 2006 kayaknya gue punya satu hobi lagi. Apa tuh? Masuk ke dunia seni, tapi ini terapan. Dan eranya gue tuh senang, dan gue membuat satu karakter eranya dijadiin desainer toy. Namanya Suzuka. Yes, yang di Tua Mua Kemang tuh ya. Iya, di custom show lah. Iya, betul, di pameran ini. Nah, bersamaan saat itu sebenarnya kayaknya tuh mulainya tuh mungkin 2003 ya. Tapi si Tomonya sendiri kayaknya di 2006. Kemarin gue lagi balik lagi arsip-arsip tuh ya. Ngarsipin lagi ya. Itu dia. Bersamaan dengan saat itu tuh street art mulai 2003-2004, street art yang mungkin lebih ke graffiti ya. Yes, tembok bomber. Ya, naik. Tembok bomber tuh kemarin baru gue tanyain lagi 2004. Yang bikin Ing sama Gompol. Itu dia Bandung. Terus gitu mulai tuh naik gitu dia. Dan sampai akhirannya gue bikin mainan itu dipamer, di custom sama teman-temannya juga, maksudnya nggak cuma street art doang ya. Terus eranya juga di 2005-2006 juga banyak event yang mensupport si skena itu. Ada medium rare di Museum Nasional. Betul.
Terus ada Sneaker Pimps, Yeah. eksibisi sneakers internasional worldwide tour Yeah. dibawa sama Whatnot. Yes. Dulu ada Daily Whatnot soalnya tuh Yes. kita kayak blog-blog gitu kan. Yoi, ya bener-bener. Adi, Ya. Yoi bapak skena tuh. ngefans gue. Yoi. Karena Terus- emang kita melihat apapun di blog itu update. Bener-bener terus. Sama Futurama ya. Iya. Ada Max sama Papa. Ada Max Ya. betul. Ya. Terus dari gitu akhirannya gue melihat bahwa kenapa sama ya, balik lagi ya, apa yang gue lakuin di seni atau di sekarang ini tuh gue ngelihatnya tuh analoginya sama apa yang pernah gue lakukan di musik gitu. Iya. Contoh kayak dan gue belajarnya karena itu ya, karena gue nggak sekolah tuh. Iya. Kayak manajemen seni gitu, Iya. manajemen pertunjukan gue nggak sekolah Iya. gitu. Tapi semuanya by doing kayak segampang gini. Bukan segampang sih, maksudnya pemikirannya analoginya adalah kayak lu mau menjadi mau bikin pameran. Oke. Coba aja secara logik apa yang diperlukan. Kayak misalnya sama kayak lu mau bikin gigs. Iya. Siapa yang nampil kan sama kayak senimannya siapa. Line up-nya siapa? Line up-nya siapa. Betul. Untuk produksi kan lu perlu tahu, oh ini alatnya apa, dia bawa apa, kita Persis. mesti kasih apa. Bener. Nge-treatnya gimana? Iya. Terus misalkan kayak ridersnya apa. Bener. Nah ini sama kan, Yes. gitu dia. Dia butuh apa untuk cara masang, Betul. mendisplay Displaynya karyanya, gimana? menerangkannya bagaimana. Kalau ini via MC, mungkin ini via caption. Yes. Terus semuanya, dan gue mengkronologiskan itu satu-satu Oke. sampai ke publikasi promosi Oke. dan sampai ke acara pembukaan dan acara running operasional kalau pameran Iya. selesai. Iya. Seperti biasa, saya itu suka gampang kebakar. Di kompor-komporin. Ya, gitu dia. Oke. Antara dikomporin orang lain atau mengompori diri sendiri gitu dia. Maksudnya kayak kurang. gemes-gemes Yes. sendiri gitu kayak. Wah gila ya, kenapa gini? Iya, gitu dia. Maklum masih muda. Sekarang masih juga Yes. jiwanya. Ya. Hidup seringai. Iya. Jadi buat gue sama ya. Kalau misalnya dulu itu kayak kenapa gue memulai scene musik bibis itu dan isinya tuh dalam satu malam lo bisa nemuin mungkin ada shoegaze, ada punk, ada Yes, skinhead, bener. ada metal, ada Bener. hip metal, Yeah. ada ini itu. Yeah. Genrenya tuh macam-macam. Yeah. Karena menurut gue di zaman itu semua sama. Yeah. Maksudnya bukan semua sama secara teknis ataupun genre, tapi semua tuh butuh panggung. Yes. Gitu dia. Yeah. Dan semua itu butuh saling menghargai satu Yeah. sama lain. Yeah. Walaupun gue tahu bahwa akan lebih seru anak hardcore ketemu sama satu anak hardcore. Yes. Tapi alangkah indahnya kalau gue anak hardcore Yeah. misalnya, terus tiba-tiba gue ngelihat teman gue yang anak shoegaze. Yeah. Yeah. Gitu dia. Mm-mm. Dan gue tahu tekniknya susah juga ya. Ya, oke. Gitu. Oh ternyata mainnya pakai elbow gitu Iya, iya. digesek Iya. gitu dia. Iya. Atau gue ngelihat anak ya dibalik Iya. gitu dia, bahwa eranya akan timbul saling menghargai gitu, bahwa Betul. gak segampang itu. Iya. Gila, shoegaze tuh gak cuman tatonya Ada gitar, identifikasinya gitar terus nunduk lihat. Iya, benar-benar. Come on man. Gitu dia. Oke. Jadi, Oke. Biarannya mereka kenalan. Yes. Mereka ngejawab sendiri keingintahuan. Mm-mm. Dan mungkin kalau emang ada yang haters, ada yang kontra ya haters is going to be haters. Betul. Gitu. Betul. Ya sok aja. Iya. Gitu. Silakan. Silakan. Kalau misalnya ternyata dengan kesebelannya lu jadi curious dan lu pengen tahu, ya lu tanya aja Iya, langsung. langsung nih orangnya ada nih. Gitu dia. Iya. Nah, akhirnya kayak gitu sih. Nah, ini sama gitu. Gue di masa gue memulai membuat si mainan ini, gue cuman berpikir bahwa lucu ya. Maksudnya balik lagi, kalau misalnya nggak kita yang jalanin, siapa lagi yang jalanin? Yes. Cuman itu doang kok mikirnya. Oh ya udah, jalanin aja. Ya. Cobain, ajakin anak street art yang di zamannya sama. Terus satu lagi gue ngajakin anak vektor. Oke. Vektor jangki. Yes. Godot. Terus gitu.
pameran bareng kali ya gitu. Pameran seriusan. Iya, pameran seriusan aja. Yang jalanin siapa? Ya gue coba mikir deh bisa apa enggak. Nyampe apa enggak ya otak gue ya gitu. Kali-kali nyampe gitu. Kan gue udah sering dijeblos ya. Gitu. Udah pengalamannya udah lumayan nih. Udah nekat lah ya, modelannya gitu. Akhirnya jalan. Lucunya itu ada yang sama ya seperti gue mendapatkan waktu gue bikin IO, gue mendapat klien pertama kali untuk IO gue dan itu musik. Itu karena portofolio gue yang bikin acara indie scene BBC. Itu padahal tuh gila ya, gue gak ada motivasi apa-apa. Gue gak punya portofolio apa-apa. Dan akhirnya pada saat tanya, kamu pernah buat apa? Ya gue kasih lihat foto-foto yang ada di bibis orang jumpalitan. Iya. Oke. Brandnya ketawa. Nah, kamu bikin ini ngapain? Dia cuma tanya itu. Gue ingat banget. Gue cuma bilang, ya gue cerita apa jujur, apa adanya. Dan dia bilang, saya sangat tertarik ya dengan semangat kamu mau bikin hal yang seperti ini. Padahal maksudnya komersil enggak. Yes. Tiketing juga paling berapa gitu ibaratnya. Cuman FDC. Iya, jatuhnya kan nggak untung-untung banget gitu, bukan. Ada satu lagi sebenarnya nih. Kalau lu ngajak band skinhead, bandnya cuman 3. Gengnya berapa coba skinhead? 40 men. Iya, paham. Gitu, maksudnya dengan tempat sekecil itu udah udah sama anak-anaknya doang. Dan emang bukan itu tujuannya kan, gitu. So akhirnya gue dapet entah gimana ya, puji Tuhan gue dapet si klien itu udah. Dan ini sama kejadiannya pada saat akhirnya gue jalanin si event seni ini. Gue punya event seni apaan? Gue nggak ada. Gue cuman punya mainan gue itu. Gue presentasi cuman bawa template mainan. Pak, saya tuh pernah buat ini dipameranin. Saya mau bikin ngajuin sponsor, saya mau bikin pameran. Pameran apa? Coba lihat. Ini apaan sih? Orang bentuknya cuma kotak si polos. kliennya Black Urban Art ini? Iya. Oke. Nggak apa-apa, sebut aja nggak apa-apa. Oke. Jadi gitu awalnya emang cuma presentasi. Saya mau ngajuin ini, gitu dia. Dan dia juga maksudnya tidak merendahkan. Yang gue salutnya adalah tidak merendahkan dan juga cukup menghargai. Dan dia juga ini apa? Gitu. Ini mainan. Saya sih tahu ya, mungkin ada mainan yang mungkin udah buat untuk orang dewasa ya, selain action figure ya. Dia. Oke. Terus kamu mau mameranin ini aja kah? Pasti tambah nggak kebayang dong orang lihat wujudnya cuman polos kotak, kayak kotak sabun gitu. Betul. Ya udah. Nah, tapi akhirnya entah gimana tuh jalan. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Dan kali itu tuh sebenarnya semangat gue adalah sama. Kita sama-sama kayak genrenya beda-beda. Lo supaya bisa kita saling support. Itu dia jalan untuk ketemu kota lain, mencari anak-anak yang melakukan yang sama, bertemu, kenalan, itu aja dulu. Dan lo merasa bahwa lo nggak sendirian, gitu. Gue nggak punya mimpi bikin koalisi atau apalah gitu, organisasi atau kagak gitu. Gue cuman pengen ketemu, seruan bareng aja. Ini kayak lo nyalain radio, ada nggak sih? Atau lo lagi ngirim signal gitu ya keluar planet gitu ya? Ada nggak sih kehidupan di luar sana kayak gitu aja gitu, sesimpel itu gitu. Dan eranya ternyata ada. Yang frekuensinya sama nih gitu. Iya, maksudnya gue ngeliatin loh di Jakarta tuh ada gini. Waktu ke Bandung, kalau ke Bandung wajar karena deket gitu dia. Lalu kedua ke Jogja. Ke Jogja itu gue buta. Gue tanya Angki Purwandana. Mas Angki. Angki. Karena sempat di Jakarta Mas Angki di Trax kan. Dan dulu saya di MRA di Trax. Nah, kan satu payung tuh. Timur cabut. Ada Angki. Bener. Angki cabut. Nah, gue masuk. Benar. Oke. Abis gue Agan Arab. Benar. Masuk gitu benar. Aryan bertahan. Yang paling lama kayaknya ya. Dan ada Salman Aristo. Benar. Ada script writer film layar lebar sekarang. Nah,
Jadi menurut gue cuma mau melakukan itu nggak macam-macam. Iya. Dan pada saat ke Jogja, karena gue nggak tahu ada siapa di Jogja. Gue kenal waktu angkatan gue tuh kuliah itu ada seni rupa Siapa? Iwan Wijono. Oh. Dan maksudnya lebih ke performance. Performance, kan? benar. Performance club. art, Ya. Dan akhirnya ya udah sama Angki bilang, kalau seru ya kalau ngomongnya tuh ke kedai kebun. Benar. Mbak Neni, Ya. Mas Agung, Ya. lo coba ngobrol juga sama Mas Bambang Toko. Ya. Gitu. Terus mungkin kalau gue boleh saran ada Hahan, Ya. Hendra Hehe, Era-era itu emang tuh Iya, 2002. Wedar, Iya, benar. Tatang, kita panggilnya Tatsoy. Tatsoy, benar. Iya, Gitu. iya. Terus udah gitu sama Iwan Eli, belum Iya. Papeo, Iya. belum nikah. Belum nikah. Iya. Masih semuanya single semua Single itu. semua. Iya. Datang ke kedai kebun, ngobrol, eranya event, mereka ikutan ngemuralin kedai kebun. Dan pas lagi Gue masih ingat merchandise warna pink tuh, yang cair-cairan itu kan tuh, yang kayak bleber-bleber gitu. Gue kayak ada tuh dulu tuh, ya. Warna kaosnya hitam ya kan. Iya. Kan temboknya juga digambar mural tuh. Iya. Terus udah gitu, jadi emang kan udah ada yang dari Jakarta nih, siapa satu kanvas berdua. Benar. Pas datang ke kota mana, kita jemput karyanya dipameranin, terus dibawa ke kota berikutnya. Betul. Terus sampai finalnya di Jakarta. Iya. Itu dia. Nah, datang Tutu ke Jogja sama Aram, ya Wormo. Iya. Terus gambar bareng Iya. deket stasiun lama. Benar. Sama Hahan, Hehe, Wedar, Iya. Tatsoy. Dan yang lebih ajaibnya, Tatsoy itu pernah gambarin kereta. Yes, ketangkep. Iya. Iya. Tatang. Iya. Jadi YWRC dulu. iya, krunya ya. Iya. Jadi buat gue, kalau lu nggak bukan cuma sekedar atas nama berjejaring ya. Buat gue tuh di zaman itu tuh gue nggak paham ya. Gue cuman pengen cari ini siapa lagi sih. Dan gue tuh nggak ini ya, maksudnya nggak. Gue cuman pengen main gitu loh. Kenapa gue udah stres kerja? Yes. Jakarta lagi kan, iya. Jadi cari hidupnya, cari makannya di kerja, banting tulang, lo nggak jelas tuh gempalitan. Tapi habis itu lo mesti tetap waras kan, gitu. Dengan menjaga melakukan apa yang lo suka, lo mengalami langsung dengan apa yang lo suka, bersentuhan langsung. Ya udah gitu. Dan gue belajar dari itu, pengalaman pembelajaran gue karena apa yang gue suka, gitu. Nah, sampai itu selesai tahun kedua, terus gitu terus akhirnya gue jalaninnya tuh konser katanya udah jalan road trip ya, gitu, kabupaten, pulau, segala ini itu macam-macam. Akhirnya di 2019 gue ada kesempatan lagi bikin seni-senian, tapi mungkin di situ gue ketemu Barto. Oke. Pas 2019 Barto keterima di Yamaguchi. Yes, betul. Mau transisi. Masih dia di sekarang. Iya. Nggak mau pulang emang. Salam buat Barto. Parah Barto, nggak mau pulang deh. Udah enak katanya di sana. Oke. Betul. Terus udah selesai, IO-nya juga selesai di 2020. Dan gue sempat kerja lagi sama orang, tapi dengan tidak ada kapasitas kreatif, full manajemen operasional. Oke. Jadi business development sampai ke general manager, jadi GM. Oke. Itu dia. Untuk industrinya adalah kelas online. Oke. Itu dia. Nah, di situ udah pure kan. Maksudnya lo kalau ngomongin kelas online itu tuh produk outputnya di situ, lo tuh beneran ngaturnya tuh beneran manajemen. Iya. Itu dia. Manajemen dalam. Karena ada general manager, hubungannya sama general affair, traffic, segala ini itu, sama business development hubungannya keluar. Yes. Gitu dia. Nah, di kisaran 2020-an, 2019 juga sebenarnya. Pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 2019. Sebenarnya Tutu kan juga melakukan hal yang sama ya. Dia juga punya satu mata pencarian freelance.
Terus deh gitu dia juga supaya tetap waras. Iya benar. Dia bermusik. Yes. Setelah bermusik kita ketemunya pas lagi kita ngejalanin seni. Dia tetap visualizer dan lain-lain. Di 2019 itu gue cuma nanya gini sama dia, lo happy gak sih gitu dengan keadaan sekarang ini ya di era itu ya. Kayaknya apa lu nggak pernah kepikiran buat jadi full time artist? Oke. Dia karena menurut gue sama dia bedanya 9 tahun ya. Gitu dia. Tapi buat gue dia itu dia punya apa ya? Punya kemampuan berpikir dan mengulik yang menurut gue tuh istilahnya gini, apa yang diulik kalau dia mau tuh pasti jadi gitu. Dan jadinya tuh selalu kayak buat gue nggak bisa nyangka, nggak bisa gue duga gitu. It's always surprisingly evolve. Dan dia terbuka untuk membangun dan mengevolve dirinya sendiri gitu. Itu ya. Dan sampai 2022 gue nggak pernah mau megang dia sebagai manajer. Nah kalau sekarang kan taunya gue jadi manajer dia nih gitu dia. Ya. Kenapa? Supaya nggak blunder kehidupan domestik suami istri. Dapur nih. Satu lagi pemahamannya tuh beda. Gue itu kalau udah organize dan spesifik turun di lapangan, fasenya cepet kan? Tak by timeline. Bener. Satsetnya. Iya. Sedangkan dia itu visualizer, cepet juga karena hubungannya sama agency. Tapi apa ya? Ada hal-hal yang kita belum ketemu gitu. Jadi gue juga dan pada saat 2022 akhirnya gue ngomong sama dia 2019 gue ngomong dulu kan, gue nanya dan eranya gue coba kali ya. Karena kayaknya panggilannya kalau gue lihat juga udah beda ya. Gitu. Dia bikin karya segala ini itu. Bahkan even pameran solo pertamanya Barbuk itu di Gardu, gue tuh gak datang loh. Karena lu merasa enggak, gue tugas. Atau gue pulang tugas, gue di daerah. Iya, ada kerjaan lah waktu itu ya. Dan maksudnya dia tuh ngulik sendiri, apa sendiri gitu. Dan gue tuh baru datang waktu pameran. Udah mau habis-habis lah, mau selesai. Kayaknya enggak. Shift, ada pameran di Ruang Rupa. Judulnya Shifting Space. Ini masih di Gudang Sarinah ini? Belum, Gudang Sarinah malah. Tebet. 2022. Kuratornya Riksa. Tahun 2015. Abis solonya dia. Iya. Itu by Japan Foundation. Iya. Itu mameranin karya utamanya yang di solonya dia dipindahin. Gue baru lihat karya solonya itu di Ruru. Malah berbeda tempat. Iya. Bukan di Gardu. Gue tahu prosesnya dia ngerjain. Tapi kan itu ya, karena gue tuh IO dan gue tuh emang weekend gue tuh nggak ada, cepet. Entah tuh gue pulangnya hari biasa. Bener. Kita kalau IO kan weekend malah lebih kelar, lebih ngeri tuh, ya kan? Weekdays yang agak-agak masih slow, weekend ngeri. Orang tidur kita bangun. Kebalik. Benar. Orang bangun kita bangun juga masih loading out kan? Iya, benar. Gitu. Benar. Weekend lo pasti di site. Iya. Benar. Gitu dia. Jadi cukup detach banget gitu. Maksudnya nggak di saat itu tuh gue nggak ada kayak satu yang terkoneksi lagi gitu. Cuman kalau misalnya ini kita ngomonginnya tentang seni ya pasti omongan-omongan yang referensi yang kita suka. Gue suka banget ya ini ya gitu. Lo pameran di mana lagi gitu atau apa? Lo masih dengerin ini nggak? Karena backgroundnya sama-sama secara musik timelinenya tuh bersentuhan. Gitu. Waktu dia The Johnny sama music director Janji Joni. Itu setelah gue bikin Bibis. Anak-anaknya sama kok. Pok-pokan tuh sama tuh. Yang ada di Janji Joni tuh mostly tuh ada White Shoes, ada ini. Gitu. Nggak jauh beda lah gitu. Jadi timelinenya tuh berbarengan. Itu terakhir itu gue nanya itu dan akhirnya dia mencoba. Dan waktu itu juga karena balik lagi karena gue nggak cuman learning by doing apa yang pernah gue berdasarkan pengalaman. Di tahun 2022
gue stop dari kantor yang gue kerja terakhir, dan akhirnya gue mencoba untuk memanage tapi hanya keperluan commission art. Oke. Jadi lebih spesial kayak, commission aja nih, ya, gitu. Oke. Business manager, itu dia. Emang tujuannya lebih ke arah sebenarnya gue pengen liatin anak gue membayar waktu-waktu yang dulu gue paham mental kemana. Iya. Gitu Jadi dia. sekarang agak istirahat pinginnya waktu itu ya kan. Iya. Dan gue pengen kenal anak gue bener-bener presence lah ya. Itu dia. Nah di situ gue baru mikir gitu ya, maksudnya oke, as a business manager, paperwork, kontrak, dan negosiasi, betul. traffic, gitu dia. Sampai akhirnya gue cuma berpikir bahwa gue nanya sama dia setelah setahun ya. Gue inget banget tuh project pertama tuh Uniqlo. Oke. Abis itu Adidas. Adidas masih ada sampai sekarang di Adidas BIM 3. Oke. Terus habis itu setelah itu, kalau yang terbaru setahun kemarin tuh Devialet ya. Iya, yang terbaru. Ini nanti ada lagi ya. 10 Februari. Boleh. Oke. Nah, dari situ tuh gue pastinya kalau misalnya cuma business manager sama seperti apa yang gue lakukan selama ini kan. Betul. Gitu dia. Lo sudah melewatinya. Iya. Kontrak, tanya. Kan sama, kronologisnya sama. Benar. Itu dia. Eventnya mau tanggal berapa? Yes. Terus yang dibutuhkan SOW-nya, scope of work-nya apa? Iya, betul. Nah, pemberi kerja, gue gak ngomong spesifik agency, bisa juga jadi brand. Itu kadang kan juga suka aneh. Iya, begitu. Bisa minta red card gak? Iya. Oke. Kayak OL red card-nya. Benar. Jadi ada kayak dianggapnya karena kita pernah buat sesuatu di Instagram dan diposting, disangkain tuh KOL. Hari gini emang begitu sih. Iya, semuanya begitu. Betul. Nah, ada juga yang nggak tahu timelinenya kapan. Iya. Ada nih, ada banyak banget. Iya. Dan nggak tahu, ada juga yang nggak tahu apa sih, kayak proses kerja pasti udah nggak tahu tuh ya, gitu, bahwa nih kalau terus ini nih mau gunanya tuh sebenarnya buat apa sih? Lu mau beli karyanya tuh mau buat ditaruh aja, atau kepentingan konten. Betul. Atau mau apa? Terus begitu cara pengerjaannya mau seperti apa? Bisa nggak kita kasih gambar? Oke. Terus Mas Tutu ngerjain gambar itu, kan nggak mungkin kayak gitu. Gitu. Ya, tapi ya puji Tuhan semenjak kayak 2000 waktu gua masuk tuh udah nggak ada ya. Kayak maksudnya dia sudah diterima dengan stylenya. Betul. Juga bukan ada kayak oke, gue pengennya seperti ini gitu kan, beda. Udah terserah senimannya gitu kan. Ada yang kayak request tuh, ribet tuh. Tapi lo memang sebagai manajer, apalagi bisnis manajer, harus terbuka jika di tengah jalan. Ada negosiasi ya. Ada BM kayak gitu. Nah, benar. Mas boleh tambahin ada ini nggak gitu ya? Karena apa? Karena ini bukan cuman kepentingan satu orang. Betul. Gitu. Betul. Orang private commission aja bisa gitu, apalagi kalau dengan brand. Benar, setuju. Gitu. Entah belum lagi brandnya kalau regionnya banyak. Benar. Ada prinsipalnya. Ada yang Southeast Asian, ada yang Asian, Asia Pasifik. Kan ada guide tuh, biasa dapat guide tuh. Mandatory. Oh, guide-nya wah iya. Kalau mandatory kita bisa semakin jelas. Buat gue sebenarnya semakin aman. Karena mandatory sekarang itu, apalagi terutama kalau dari luar, sebenarnya kalau hubungannya sama seni, mereka bisa jauh lebih mengerti bahwa seniman itu punya sudut pandang sendiri yang harus dihargai kebebasannya. Betul. Gitu. Justru yang nanyain rate KOL ini lokal. Iya. Paham. Atau pihak penghubung yang sebenarnya kliennya nggak apa-apa, tapi dia belum pernah nyobain. Betul. Jadinya karena nggak punya pengalaman, pertanyaannya sama kayak nyamain KOL. Benar. Gitu. Paham. Jadi biasanya itu dengan sabar, dengan senyum dan hati lapang dada akan saya jelaskan prosedurnya seperti apa. Karena kayak contoh, Mbak, gitu. Ini salah satu brief yang berantakan semua dari seluruh aspek nih. Gitu. Seluruh aspek nih. Ini brand gede nggak nih?
Bandnya gede, Oke. tapi ini penghubungnya. Ya, agensinya. Iya, agensinya. betul. Gue yakin brandnya Sangat mengerti. sangat mengerti. Iya, paham. Briefnya gini ya. Itu dia. Mbak, kami ingin minta red KOL red, itu satu. Oke. Ya, itu udah teneng. Iya. Terus lagi kedua, KOL red itu sebenarnya jawabannya adalah tergantung dari scope of worknya Mbak. Gitu. Oke, kami ingin membeli karyanya Mas Tutu. Oke, centang. Oke. Ya, ini cukup jelas. Ya, paham. Nah, pertanyaan berikutnya adalah karyanya untuk apa? Iya. Gitu dia. Iya. Nah, sebenarnya kami ingin syuting Mas Tutu membuat karyanya di sebuah museum. Oke. Teneng. Iya, oke. Pertanyaan lagi kan? Iya. Oke. Sebelum itu gue tanya, kapankah itu? Iya. Nah, dia menjawab begini, sebenarnya brand ini engage dengan acara Met Gala di luar. Oke. Di tahun itu gue lihat Met Gala itu dilaksanakan pas malam pas malam sebelum Lebaran apa? Pas malam takbiran. Oke. Kita maunya rilis kontennya itu pas lagi yang Met Gala. Iya, real time kan, pinginnya dia kan. Tapi kan di sini kan ya. Met Gala kan di luar. Iya, benar. Pas Met Gala tuh ada dan muncul kan ada acara-acara TV yang emang live ya, gitu red carpetnya gitu. Oke, terus gue lihat tanggalannya Met Gala tahun ini tanggal berapa? Mbak, malam takbiran. Oke. Diem. Oke. Nah, timeline tuh ya. Terus pertanyaan gue kedua cuman gini, kamu jadi pengen bikin konten bentuknya adalah Mas Tutu sedang melukis di sebuah museum. Oke. Museumnya kayak apa? Galeri apa museum? Gitu dia. Nah, siapa yang memprovide semua produksinya? Gitu. Benar. Diem lagi. Oke. Gitu. Oke. Nah, habis itu Mbak, jadi secara timeline ini udah nggak mungkin ya karena malam takbiran. Stop. Oke. Nah, coba. Ya, tapi emang itu sering terjadi. Iya, terjadi sekali. Sering terjadi. Sering terjadi. Benar. So, kalau gue nggak bisa berpikir kronologis, ya. Jadi modal utamanya kalau buat gue ya, apakah lo manajer? Apakah lo seniman yang memanajeri diri lo sendiri? Lo bisa berpikir secara logik apa yang lo butuhkan untuk membuat sesuatu. Dan faktor terkaitnya apa? Waktu. Yes, betul. Terus begitu pembiayaan pasti karena lo pasti akan produksian. Dan ini gunanya buat apa? Apakah harus dibuat kontennya? Benar. Apakah kontennya hanya untuk sekedar publikasi? Atau memang untuk dokumentasi aja, karena kan level tingkat kualitasnya harus berbeda. Benar. Kalau dokumentasi laporan mah foto aja nggak perlu pakai iPhone cukup lah. Gitu kan. Oke. Akhirannya yang lebih seru lagi ini agak lucu ya. Gue emang ada kayak momen-momen tertentu di mana tiba-tiba gue dapat pencerahan gitu ya. Jadi sama tuh kayak tadi tuh pameran seni bawa mainan. Ngadi-ngadi sih sebenarnya tuh. Tapi justru value. Cuman lu ke brand bawa mainan. Terus segitu mainannya belum jadi. Gue cuma bawa 2 mainan, yang satu udah jadi, satu belum jadi gitu. Brand itu akan bingung loh. Karena nggak ke register gitu. Tidak terbiasa di kepala mereka bahwa ada orang membuat proposal seperti ini dan ini tuh dunia yang jarang gue temuin gitu. Gitu. Tidak lazim gitu. Nah, ada satu malam setelah gue menjadi business manager itu, tuh dia, gue merasa bahwa sudah saatnya Tutu itu membuat sebuah rencana, gitu dia. Karena entah kebiasaan gue bekerja memanage diri ataupun memanage sesuatu, karena bikin event berarti hubungannya sama manage sama organize. Betul. Gitu dia. Timeline dan lalalanya itu yang pasti terkait kan manajemen waktu. Betul. Manajemen resiko. Betul sekali. Manajemen pertunjukan gitu. Entah apa yang dipertunjukkan ya, gitu dia. At least itu.
terus SDM segala gitu dia. Nah, membuat sebuah plan di mana eranya dia bisa tahu mengukur gue mau apa dan gue tuh mau mencapai kemana. Karena buat gue seniman itu penting ya gitu ya. Mungkin nggak semua setuju sama gue gitu. Tapi gue waktu itu cuman mengusulkan bagaimana gitu. Setuju nggak kalau misalnya kita coba mikir kapan sih next solo berikutnya? Dari jauh-jauh hari. Bikin solo exhibition nggak gampang. Betul sekali. Otak capek, body ambruk. Betul lah. Belum size besar-besar ya kan. Subjek meternya apa nih ya kan. Terus uang habis. Iya pastilah material kan. Waduh. Jadi barulah gitu. Maksudnya gue kepikirannya cuman ngomong sama dia, kepikiran gak sih buat bikin plan gitu dia. Karena apa? Karena jadi ketahuan gitu. Maksudnya balik lagi tujuannya adalah hal-hal yang menjadi penasaran, masih menjadi kegelisahan atau membuat dia penasaran. Gitu dia. Gue percaya apa yang ada di isi kepala kita gitu dia. Teori apapun, pengalaman apapun yang pernah lu olah dan lu coba, lu alami terus lu olah di kepala lo. Pada akhirnya itu harus lo jalanin kan. Betul. Nah, sama kayak lo bikin pameran, lo udah membaca, melihat, mencerna, lo lihat sekeliling lo, terus lo ngelihat teknis lo sampai sejauh mana bisa mencapai, menceritakan hal itu. Lu mau nyampein pesan apa, satu hari mesti lu wujudin kan jadi lukisan gitu, sesuai profesinya lah. Profesinya. Benar. Terus kalau udah jadi lukisannya ngapain? Di pameran. Betul. Setelah pameran ada lagi step-stepnya itu. Iya, panjang Pak. Ternyata itu panjang. Itu belum selesai ketika karya itu udah di dinding, itu belum selesai, artinya masih ada lagi. Iya. Dan saya kan tidak pernah ya Pak. Gitu. Jadi ya itu ternyata, dan untuk menuju sana gue kembali lagi membuat karya, tapi bukan mainan. Gue bikin karya lagi, dan supaya eranya gue tahu apa rasanya solo gitu dia. Karena mungkin gue pernah solo tapi gue solonya ya gitulah ya gitu. Gue membuat gue kembali lagi dan gue membuat solo tapi ya kecil, jumlah sedikit. Jadi gue tahu apa sih yang diperlukan untuk seorang seniman untuk melakukan solo exhibition. Bagaimana karya bisa di-extend tapi jangan ngadi-ngadi gitu. Extend terus, totalnya tiba-tiba kok kayaknya ngadi-ngadi nih. Udah nih cukup gitu. Baik secara tema, baik secara apa. Nah, jadi cara belajarnya tuh apa yang gue lakukan sekarang ini adalah dengan tadi itu ya, learning by doing. Dan gue harus benar-benar cermat dengan merasakan poin apa yang bisa gue ambil, gue simpan, dan abis itu gue terapin lagi gitu. Nah, kembali lagi kalau ke Tutu, gue rasa sampai sekarang apa yang gue lakuin, kalau gue masih menemukan hal baru, karena jujur gue selalu menemukan hal baru. Pasti. Ya, belum lagi kayak ilmu kirim karya ke luar negeri. Gimana lo nge-packing, gimana shippingnya gimana, logistik. Terus gitu istilah-istilah dalam shipping itu yang permanen import, door to door. Terus lo kalau pakai kayu ukurannya segini, kayunya jenis apa? Nggak semua kayu bisa masuk ke negara-negara, tergantung. Australia jenis kayunya ini gitu. US kayunya begini. Ada tuh standar itu, betul. Nah, betul. Jadi di sini akhirnya gue semakin yakin pada akhirnya bahwa betapa gilanya seorang seniman. Kalau eranya dia mau mengatur itu semuanya dan mengerjakan itu semuanya sendirian. Betul. Gitu. Karena ya sudah lah ya. Oke, dia mau mencoba untuk membalance dengan tahu ya. Maksudnya ini kalau gue pameran dalam rangka belajar. Balik lagi hanya dalam rangka belajar dan untuk menjawab keingintahuan tentang
Kalau gue pameran di tempat komunitas, apa bedanya dengan gue pameran di art fair? Iya. Atau gue pameran group exhibition di Iya. galeri komersil Iya. dengan galeri non komersil? Oh ya. Atau pameran gue grup kecil atau Iya. memang gue solo exhibition? Iya. Karena semuanya totally different Iya. gitu. Jadi kalau ada adik-adik Oke. ini masih ada soalnya. Iya ya, masih banget, masih. Atau bukan adik-adik, justru ada orang di luar sana yang tiba-tiba ngomong, lo enak ya jadi seniman gitu. Lo enak ya ngurusin seniman. Iya iya. Kenapa? Hidup lu tuh kayaknya penuh warna gitu. Terus gitu lo penuh kayaknya beda aja hidup lo gitu. Terus kita cuman sekarang ya di saat ini gue sama Tutu gitu cuman tawa. Iya. Makasih, tolong didoain aja. Betul. Biar tetap kuat gitu. Iya. Biasa. Kalau mereka kan melihatnya rumput tetap lebih hijau, pasti kayak gitu. Iya kan? Gampang ya, enak ya gitu. Iya. Atau satu lagi paling gampang mungkin gini. Wah enak ya. Besok pameran di mana? Di Jepang Pak. Oh wow. Iya. Padahal dia nggak tahu itu modalnya modal sendiri. Iya betul. Memang nggak banyak yang tahu perihal kayak gitu. Bagaimana nanti sampai Jepangnya misalnya pameran, terus nanti selnya bagaimana, shippingnya kayak gitu-gitu kan nggak dipikirin. Taunya ke Jepang pameran, udah enak gitu. Atau ke LA pameran. Iya. Gitu dia. Dan apakah nanti karya kita dipajangnya baik atau di treatmentnya, art handlingnya bagaimana? Iya kan? Betul. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah jadi seniman itu enak? Kalau gue percaya dari dulu banget ini. Dari gue kecil gue ngelihat Saung Jabo manggung membuka pameran. Dan waktu itu gue inget ya di Pasar Seni Ancol itu pameran yang gue datang yang dibuka Saung Jabo itu ada Sadali, segala ini itu. Maestro semua lah. Iya. Dan waktu itu betapa gue nggak mengerti karena gue masih kecil. Pada saat gue tahu sekarang betapa susahnya, gue merasa bahwa ada satu panggilan ya. Dan entah itu mau menyuarakan tentang ataupun motivasinya apa. Tapi gue ngerasa menjadi seniman itu ada hal-hal yang mungkin beda ya sama paradigma yang dalam zaman dulu ya gitu. Dia baiklah setiap era pasti beda. Tapi ada titik benang merah bahwa ada kegelisahan yang nggak bisa lo lari dari situ, yang harus lo ceritain. Gitu. Dan kenapa gue mau akhirannya mengurus Tutu nggak cuma bisnisnya? Karena gue melihat semuanya ya. Gue melihat itu. Gitu. Karena kalau cuma mau bisnis, gitu dia. Gue sekarang bukan manajemen artis. Siapa-siapa sini gitu ya. Iya. Bener. Itu dia. Bener. Itu lebih gampang. Iya. Udah kerjanya commission aja semua. Betul. Kenapa? Hari gini anak-anak, maksudnya bukan anak-anak tapi teman-teman yang punya manajemen, yang mungkin ada lah kan balik lagi motivasi macam-macam. Betul. Itu dia. Ada yang akhirannya mereka tidak bisa berkarya secara pameran dan masih bertanya gimana caranya pameran, padahal sudah nyemplung udah lama. Karena biasanya tuh susah dapat izin dari manajemennya. Betul. Karena ada slot-slot itu, brief-brief yang belum terselesaikan gitu. Satu itu. Dan satu lagi, manajemen kontrak ya? Bukan, manajemen itu nganggapnya kalau pameran tuh buang-buang duit. Ya kan lo mesti ngeluarin modal di depan. Iya. Dan lo ada certain waktu, certain slot pikiran buat fokus bikin karya itu. Betul. Dan lo ada effort untuk cari galeri. Dan kan nggak tiba-tiba totonya lo solo exhibition. Betul. Lo harus kenalan. Kita saling mengenal dengan galeri. Saling menghargai cara kerja dan habit masing-masing. Gitu dia. Betul. Nah, ada beberapa ya kalau yang di kota-kota besar, justru memang manajemennya itu merasa keberatan,
gitu. Beda ya, maksudnya kalau emang erannya apa yang biasanya berangkatnya bukan dari seni rupa. Iya. Gitu Iya. dia. Ada juga yang udah mengerti, Mm-mm. ikut kalau udah ngerasain ikut pameran segala ini itu. Iya. Nah, jadi buat gue motivasinya apapun Iya. nggak masalah Iya. gitu. Kalau misalnya ternyata gue cuma mau sekedar bikin konten Iya. gitu, Iya. ya terserah sih, Iya. hidup dia, Iya. ya gitu. Pilihan. gitu. Tapi ya itu maksudnya sayang ya Iya. kalau misalnya ternyata lo udah nyemplung, ya istilahnya jadi pekerja kreatif, lo sudah bisa. Minum dulu boleh loh, minum dulu. Oh, Sana. Iya, sampai lupa kita. Minum dulu. Sering terjadi di kota besar memang. Tapi manajemennya sendiri gitu. Iya. Benar ada satu waktu gue dipanggil sama senimannya, so ngomongin ke manajernya, bikin pameran. Oke. Terus gue bilang, pas gue lihat, gue ajak ngomong, dia manajer nanya gitu, ya dia, gue tahu kenapa. Dan nggak usah ngomongin lah, gue nggak usah ngomongin lagi. Gue udah bisa ngebaca maksudnya bahwa lo keberatan karena anak lo nanti tidak akan ada waktu habis tidak bisa. Ya tahu, ya betul. Ngisi. Ya. Pundi-pundi. Ya betul. Finansial ujungnya. Iya. Satu lagi malah ngeluarin duit. Yes. Ya itu dia. Lo bukan masukin malah ngeluarin. Gitu. Sama yang ujungnya nggak jelas akan kejual apa enggak. Betul. Itu dia. Betul. Nah, pertaruhannya kan besar. Iya. Menurut gue. Jadi pada saat akhirnya gue memilih untuk ya udah gue tanya sih, gue yang nanya gitu ke Tutu waktu itu, gimana kemarin gue mengevaluasi kenapa gue sangat menghargai dia. Pada saat akhirnya mau setiap tahun gue akan tanya gimana gitu dia, baik kerjaan saya, terus gini bagaimana nih perjalanan ininya apa si kerja sama kita gitu dia. Karena kalau dan menurut gue kalau nggak membawa perubahan ya buat apa? Betul. Gitu. Terutama perubahan buat dia, karena ini namanya nama dia. Betul. Gitu dia. Betul. Perjalanan bagus, baik. Terus begitu akhirnya gue juga terpanggil untuk membuat selain rencana juga mikirin apa sih pameran solo yang sebenarnya jauh banget kan ya. Iya. Dari bisnis manajer tuh jauh banget gitu. Jauh. Jalur gue nggak kesana gitu. Tapi karena gue melihat dia suka cerita, gue tuh ini deh, gue tuh gelisah sama kayak kenapa sih orang-orang kayak gini apa. Makanya kalau misalnya lo lihat akhir gitu, ngomonginnya tuh tentang orang gitu. Oke. Orang tuh ada yang apa sih, pokoknya dari 2015 ya sebenarnya itu dari solo yang pertama. Karya utamanya tuh pertama tuh interactional vandalism gitu. Jadi vandalism tuh bukan cuma di graffiti di tembok aja. Lu jempol lu juga vandalnya cepet banget. Betul, komen-komen tuh. Gitu Oke. Terus maksudnya secara tidak sadar sebenarnya lo juga telah melakukan sebuah vandalisme gitu. Betul. Dari situ aja gue bisa ngelihat dan di skena yang graffiti juga bisa ngelihat maksudnya ada hal-hal yang cuma bisa dimiliki sama dia gitu. Betul. Dan kegelisahan itu terus ternyata dari solo itu yang pertama terus sampai yang kemarin 2023 feature Wisdom dan gue cukup lega gitu. Kurator Mas Bambang Toko. Itu ada Pak Agus DT, kritikus seni. Makasih udah datang dan dia menulis cukup tulisan bagus, tulisan jelek, ada yang jelek jadi bagus ataupun apapun itu buat gue semuanya masukan. Dan akhirnya saat ini sih ya kita di gig makin aneh-aneh lagi sih. Serius. Jadi solo yang kemarin itu emang gue punya misi khusus. Gue belajarnya adalah endurance buat diri gue sendiri. Oke. Karena balik lagi tadi lo pasti setuju, ngerjain solo exhibition itu bukan sesuatu yang
gampang, butuh waktu lama. Butuh banget. Kita butuh waktu 1,5 tahun. Yes. Jadi kalau ada tuh yang datang pas lagi opening, nah apa sih Mas A gitu, Mas Tutu kenapa kayak muka serius gitu. Terus gue juga udah gak bisa jawab ya gitu. Karena capek. Ya gue cuman bisa bilang senyum. Ah gitu ya gitu. Mungkin capek kali Jadi yang membahagiakan adalah bisa membuka baik Tutunya sendiri, guenya sendiri, punya satu pelajaran tentang endurance, bagaimana menjaga intensitas berkarya lo, proses kreatif lo, dan ketertarikan lo terhadap sebuah proyek tanpa erannya udah deh gini aja. Sama satu lagi erannya atau menjadi cuman ngadi-ngadi, ngada-ngada doang nih, diada-adain gitu. Tetap pada porsinya, tapi benar-benar lo ngulik maksimal apa yang jadi kegelisahan lo itu. Betul. Eranya meletaknya adalah lo bisa ngelihat painting di karya lukis yang biasa. Yes. Painting di kanvas yang bingkainya spanramnya aneh. Betul. Gitu ya, dibentuk. Terus ada objek A11 gitu. Bor yang disusun ternyata jadi senapan level. Segala macam-macam. Yang buat dia akhirnya kadang kalau nggak dijalanin gitu ya, kita nggak tahu loh. Ternyata gue mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi dia itu. Gue sama Mas Bambang Toko di akhir hari kita cuman tawa-tawa terus gitu, meletak deh. Udah, ngopi gitu. Karena emang kalau dilihat kan Mas Bambang ini emang juga sangat-sangat, dia tuh orangnya, gue banyak belajar karena gue dosen gue. Terus dia yang nyidang gue juga. Jadi gue banyak kepikiran lah untuk hal-hal yang nge-sweet. Grafis ya berarti? Grafis murni gue. Iya, sama Doi itu gue. Doi kan galak. Wah, enggak, siapa bilang? Maksudnya gini, kalau ngajar iya, tapi kalau di luar tegas. Kita nongkrong bareng gitu. Tegas. Jadi tapi gue banyak perubahan sih dari ada sosok Pak Bambang tuh. Makanya kan gue sempat hadirkan di podcast ini. Dibagikan semua tuh knowledge-nya dia, ilmunya. Wah, jadi banyak yang komen gitu. Kayak kuliah umum jadinya gitu. Emang oke sih. Iya. Dan emang kenapa dia yang dipilih ya waktu itu ya. Dan menurut gue coba Mas Bambang mau gak? Kenapa? Karena kita kalau kita mau maju, gue rasa kita perlu sesuatu yang benar-benar jujur. Betul. Nah, dan menurut gue dari dulu dia salah satu orang yang berani untuk ngomong jujur. Betul. Walaupun emang nyelekit tapi bagus, positif. Bagus. Yes. Ya itu emang latihan mental. Betul. Dan menurut gue ya nggak akan jadi masalah dengan Tutu karena emang angkatannya sama. Iya. Emang sistemnya mereka. Betul. Gemblengnya lah istilahnya sama caranya. Iya betul. Betul. Kalau gue kan dilebas. No. Iya. Gitu dia. Iya. Dan gue masih tetap banyak belajar ya, itu salah satu. Kalau gue tanya apa ini itu segala, mentor gue masih Mas Bambang juga sampai hari ini. Itu dia salah satunya. Jadi ya itu sih ya salah satunya. Buat gue satu lagi, kalau kita mau maju tuh ya lo mesti dengerin temen lo yang ngomongnya pahit tapi ada alasannya. Persis. Gue kadang nggak serak sih sama ada nggak keren kok, udah bagus. Itu buat gue bukan sebuah komen sih gitu. Itu kalau di Jogja tuh ibaratnya kayak aleman, jadi dibikin dialemin. Iya kayak gitu. Jadi nggak membangun. Persis. Betul sekali. Gue lebih suka kurang nih kayaknya apa, nggak apa-apa, jelek lah apa ya. Kalau dulu gue sempet tuh ya, gue belajar lukis terus gitu. Mas Bambang datang ya, terus gitu ngeliat lukisan gue jelek nih. Iya gue tahu jelek. Iya emang. Iya. Emang gitu aja. Jelek semua gitu. Kalau gue di komen adalah jelek aja belum. Iya. Gitu lebih parah lagi loh. Oh berarti itu dia memperhalus bahasanya. Iya. Jelek aja belum nih. Gitu. Berarti kan lebih hancur lagi. Anjir, tapi ya udah oke. Nggak apa-apa. Gila nih diomongin loh.
Nah, tapi emang gue salut lah, gue banyak belajar sekali lah sama beliau tuh. Iya. Oke lah, oke. Memutar sebuah paradigma oke lah. Iya, dia ngasih pandangan-pandangan yang perspektifnya lo banyak sekali. nggak dan apa ya? Buat gue pada saat dia mengkuratori itu karena dia ngobrol. Ya kan sebenarnya gitu ya, untuk Iya. mengenali orang itu kan sebenarnya lu cukup ngobrol hal-hal yang bukan harus pada topik itu. Lu sudah bisa memprofiling kebiasaannya seperti apa. Dan dia melakukan itu, dia memprofiling, lalu dia tahu kebiasaannya seperti apa, dan akhirnya mempercayakan, memberikan kebebasan dan mengarahkan metode yang akhirnya ternyata menurut dia tepat dengan metode orang tersebut, karena tiap orang punya metode masing-masing. Betul. Gue rasa, dan akhirnya ya sudah, dua-duanya nyaman, dua-duanya percaya jalan, walaupun ada kekurangan satu dan hal lain, tapi gue rasa lebih masalah teknikal. Dan ya gitu deh. Lagi garap solo berikutnya aja. Berarti akan ada lagi nih ya. Ada. Oke. Itu jadi kayak setelah pengalaman mungkin gitu ya, maksudnya kayak gue sama Tutu tuh kayak modelannya pengen ngalamin, oh ini udah nih, udah. Oh yaudah gue pengen ngalamin hal lain lagi gitu. Gitu. What next siapa nih, challenge lagi gitu. Yang sebenarnya itu bukan untuk ke orang lain, bukan, tapi buat diri kita justru gitu. Yang justru at the end of the day, entah bagaimana, karena outputnya tuh kadang bisa bikin wah orang lain, gitu. Nah, ini ada beberapa teman yang nanya gitu ya. Kalau ini spesifik gitu ya, tentang gimana sih lo manajerin seniman. Gitu ya. Ini tanpa lo tanya gue jawab aja. Jadi mau belajar atau apa-apa. Sekarang ini langsung, ini lebih ke pointers gitu, karena tadi kayaknya ngobrolnya panjang gitu. Gak apa-apa. Saya malu. Aman, masih aman. Kayak gini. Jadi kalau misalnya dengan segitu banyak pekerjaan gitu ya, kalau misalnya lu sebagai seniman mau menjadi manajer juga, mungkin tahap awal kalau supaya lu mau tahu itu nggak masalah, gitu. Sebatas lebih ke arah untuk mencoba tahu ya, gitu dia. Tapi pada saat nanti lu udah mulai intens berkarya, konsentrasi lu tuh udah mulai ke hal-hal yang lebih dalam, ngulik eksperimen teknis, ngelukis seperti apa, mau prepare ke solo, kayaknya tuh udah harus ada orang yang mendampingi untuk hal-hal seperti itu. Kenapa? Biar nggak capek hati. Gitu. Karena kalau enggak emosinya sayang ya. Abis buat ngadepin hal-hal yang bisa minta KOL. Iya. Energinya malah jadi nggak kepake buat gitu-gitu jadinya. Jadi kepikiran gitu. Nah, sedangkan itu ya, jadi kalau awal nggak masalah. Karena apa? Dengan demikian bagusnya adalah kalau lu ngejalanin itu juga dulu di awal nih. Oke deh, gue tackle dulu sambil gue nyari. Gue juga bikin karya. Lo akan bisa menghargai pada saat lo dapet. Betul. Karena posisinya buat gue sejajar loh. Dua-duanya harus belajar. Betul. Dua-duanya harus evolve. Dua-duanya harus percaya. Karena apa? Yang satu ngadepin orang lain atas nama senimannya, bukan atas nama dia loh. Betul. Gue itu bukan atas nama Yunis loh. Gue atas nama Tutu. Betul. Gitu ya. Kalau Tutunya jadwalnya telat 2 bulan. Saya yang dicari-cari, yang dibawain parah. Bener yang dikejar-kejar. Jadi Tutunya juga harus paham. Tapi bukan berarti akhirannya saya jadi di atasnya dia, memberikan perintah besok jadi ya, tanpa harus mengerti bahwa ini ada prosesnya. Oh mau bikin apa sih gitu? Oh mau bikin lukisan di kanvas biasa. Oke. Oh gue butuh waktu sebulan atau cuma pengerjaannya doang. Gitu. Gue butuh waktu 6 bulan. Oke gitu. Jadi intinya di komunikasi, kepercayaan dan saling menghargai itu dulu.
Ini Iya. gue belum ngomongin kalau ya Ran ya, manajer lo adalah anggota keluarga, Iya. manajer lo adalah pacar lo, atau manajer lo adalah istri lo. Yes. Benar. Lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Gitu. Iya. Tapi gue lihat lu bisa menjalankan itu semua secara profesional. Sekarang. Tapi ada fase yang memang Fase banyak. transisi. Iya. Ini jadi kemarin tuh sempet gue datang ke pameran. Anak ini anak seni rupa total gitu dia. Terus gitu dia waktu SMA-nya ternyata pernah nyobain graffiti. Gara-gara lihat tuh. Gitu. Terus akhirnya dia kebetulan manajernya pacarnya. Dia cerita, manajer gue pacar gue mbak. Gitu dia. Oh bagus dong. Ya enak gak enak sih lah ya. Iya mbak. Tapi kan lu suami istri ya gitu. Nah terus lu dulu pernah manajerin apa gak sebelum manajerin seniman mbak? Pernah sih, gue pernah manajerin band, tapi bukan sampai band apa gitu. Enakan mana? Ya kalau ditanya sih manajerin ya dua-duanya ya balik lagi ada plus minus. Tapi karena senimannya cuma satu, lebih enakan ngurusin seniman. Kalau band lu banyak kepala, betul. Oh gitu ya, iya. Nah terus gitu biasanya tuh masalahnya apaan aja mbak? Mbak sama Mas Tutu. Nah pacar lo ya, pasti ada pertanyaan gini nih, gitu. Karena fasenya beda. Gitu. Yang satu fase kreatif. Fase kreatif itu waktunya bisa tidak terbatas. Gitu. Sedangkan kalau fase manajemen dan orangnya bukan dari dunia seni, itu akan punya pertanyaan yang kok nggak selesai sih Bung, gitu. Atau satu lagi, ini R&D-nya mau biayanya sampai berapa ya? Apalagi kalau yang senimannya lebih ke ngulik material ya, bukan visual gitu, tapi beneran materialnya. Dia explore materialnya. Itu kan pasti bener-bener butuh R&D ya. Betul. Gitu. Betul. Nah, satu pasti fase. Jadi itu gue mencoba menjawab tadi itu ya, yang mencoba dimanajeri dengan pacarnya, gitu. Sangat manis. Tapi perlu diketahui bahwa ada fase yang berbeda, sehingga di awal itu gue juga kaget dengan fase tadi itu, walaupun gue juga sempet jadi pelaku seni, dan gue ngeliatin dia tiap hari, maksudnya wah graffiti, tapi pada saat lo beneran nyemplung di dalam, rasanya tetap beda. Kenapa? Karena tetap ada tetap ada kayak biasanya tuh lo outsider, gitu. Gak ada hubungannya dengan nama baik lo, gak ada hubungannya dengan periuk nasi lo. Kali ini hubungannya ada. Muka gue mau ditaruh di mana kalau deadline-nya telat 3 bulan. Sama gua, keluarga ini mau makan apa, gitu. Nah, tapi kan lu perlu komunikasi tadi itu ya. Nah, ini biasanya masalahnya fase komunikasi dan ekspektasi. Fase itu eranya karena si seniman ini punya dunianya sendiri waktu berkarya atau proses kreatif ataupun R&D, name it lah. Biasanya manajemen itu kan karena timeline-nya udah jelas. Udah. Wah, keuangan siapa urusannya. Betul. Ini. Benar. Fasenya biasanya lebih cepat. Karena apa? Lu sudah bisa memprediksi. That's why salah satunya gue menambah pekerjaan gue dengan bikin planning, bikin apa. Karena apa? Karena kalau enggak, gue kan gelisah. Gitu. Itu pun udah loh selesai kayak oke, abis ini tuh plannya tuh mau ke misalnya contoh ya, ke Southeast Asia atau nyobain galeri mana, dari hal kecil kan ya, maksudnya mau nyobain di galeri ini dulu yang sifatnya ini, itu segala macam-macam. Itu tuh plannya udah selesai semua, ini belum selesai. Bisa seperti itu. Terus gitu kedua, akhirnya karena mangkel, karena lu pacar, lu udah tadinya komunikasi, akhirnya jadi nggak komunikasi karena dengan ekspektasi
Gue kan pacar lo ya. Iya. Masa lu lebih kagak ngerti sama gue sih Iya. dibandingkan lu sama temen lo. Iya. Temen lo manggil nonton bola bareng lo jabanin. Iya. Gitu. Iya. 3 itu. Ini di luar basic knowledge lo sebagai manajer ya. Gitu dia. Gua rasa ini juga jadi basic knowledge fase fase terus komunikasi sama ekspektasi ini juga jadi hal dasar kalau lu mau memanajeri siapapun itu ataupun berhubungan dengan antara atasan bawahan, antara divisi segala itu dia yang terkoneksi dalam sebuah struktur lah. Gitu dia. Itu dasar gitu dia. Dan hal kedua yang basic juga selain 3 ini tadi itu ya 1. Yang kedua basic juga itu kerja pribadi. Itu benar-benar harus banget betul. Gitu. Dipisahin. Benar. Kalau enggak semuanya runyam. Enggak kerjaan yang enggak berhasil. Rumah tangga atau kehidupan percintaan lo juga kandas. Bisa banget. Benar. Nah, terus yang ketiga adalah kalau nggak kuat jangan dilanjutin. Oke. Itu dia. Karena harus punya satu chemistry ya menurut gue buat bisa saling ketertarikan, saling mancing untuk seakannya bisa maju belajar. Kalau lu nggak punya ketertarikan, kayak gila maksudnya tiba-tiba gila, Dom, lu bisa bikin handphone, gitu dia. Misalnya gue manajer lu gitu. Satu hari gue taunya lu membuat handphone, gitu. Kayak out of nowhere, lu punya knowledge, terus gitu tiba-tiba gue bikin handphone lu, gitu. Itu akan memancing gue kan, gitu dia. Hal-hal seperti itu gitu, maksudnya hal-hal yang dan itu hal-hal yang menurut gue tuh surprising, mau hal kecil, hal sederhana, ataupun hal besar gitu dia, yang eranya tuh bisa menjadi magnet kerjasama lo makin kuat untuk ya udah kita terusin kali ya, ya udah kita terusin kali ya, gitu. Eranya stepnya makin lama makin panjang, makin jauh. Dan nggak usah mimpiin sesuatu yang gede dulu lah. Betul. Karena gue juga mikirnya juga, karena gue nggak belajar, nggak sekolah, gue juga mikirnya juga udah kali habis ini solo aja lah kali. Rencananya udah paling depan itu aja dulu gitu. Gitu dia. Solo aja gue nggak tahu caranya gimana bikin solo, kejualnya gimana, ngangkutnya gimana, bikin karyanya. Kuratornya siapa? Benar. Kakak. Iya. Itu. Nah, sisanya basicnya bagi para manajer ya sebenarnya standar. Lo mengenali diri lo sendiri, kemampuan lo apa, secara manajemen. Manajemen manage artinya mengelola. Apakah lo jago ataupun pengalaman pekerjaan lo selama ini, apakah lo finance, apakah lo jagonya di timeline, atau lo jagonya di produksi segala. Nah, lo berpikirnya lo harus bisa melisting dan berbesar hati mengakui kelebihan lo dan kekurangan lo. Habis itu lo mengidentifikasi si senimannya. Gitu dia. Dia bisa apa menurut lo? Misalnya contoh, dia kuat di warna. Dia kuat di 3D. Dia kuat di mana gitu ya. Tapi kelemahannya misalnya waktunya pengerjaannya lama banget. Bisa satu karya mungkin bisa 5 tahun. Oke. Habis itu ngobrol, benar gak ya penilaian gue seperti ini? Komunikasi. Ada kaitan fase juga kan di situ kan. Dan ekspektasi gitu dia. Dan akhirannya adalah pertanyaannya posisi. Lo akan, kalau gue ngurusin lo sebagai manajer, apa yang lo harapkan yang lo urusin? Karena dia dua-duanya sadar kapasitasnya. Di titik itu si seniman itu punya ekspektasi, gue perlu dibantuin ini, sehingga kerjanya terukur hasilnya. Yang satu lagi, gue bisa mengerjakan ini dan gue bisa
bisa terukur. Yeah. Karena pada saat lu nggak bisa ngukur, contoh ya, gitu. Misalnya contoh, lu butuhnya cuman orang yang bisa baca kontrak administrasi, gitu ya. Terus gitu, berarti administrasi surat menyurat dengan baik, terus gitu tata bahasanya baik, terus gitu ya bisa membuat kontrak segala ini, tanda tangan, berkomunikasi dengan klien atau pihak kedua segala ini itu udah. Nah, senimannya cuma butuh itu, tapi ternyata yang diajakin itu cuman bisanya justru malah bisa produksi. Biasanya orang produksi sulit administrasi. Betul, karena lapangan. Iya, betul. Bukan smart wise-nya lapangan, gitu dia. Betul. Jadi itu yang perlu dibicarakan supaya nanti terukur, gitu. Oh ya, lu bisanya itu. Ya ini, gue butuhnya ini, hasilnya begini. Oh iya benar ya, gitu dia. Banyak yang ngambil temen jadi manajer, ngambil pacar, ngambil istri, mungkin pasti ada. Nah, tapi akhirannya kita juga ya itu tetap itu profesionalisme tentang membahas hal-hal seperti itu perlu dijalanin kan. Itu dia. Ya udah. Sebenarnya dimulainya dari sana sih ya. Sisanya ya itu tadi toleransi. Yes. Sama itu, apakah ada ketertarikan untuk step lebih jauh. Goalsnya apa nih? Gitu, obrolannya. Dan settingan goalsnya. Samakan visi misinya. Gitu. Aduh, lemes. Iya. Dan bikin goals tuh jangan ambisius. Ya, goalsnya kan dalam arti yang bisa dicapai aja gitu, nggak sampai melulu harus yang besar gitu. Kita melompat yang kita mampu aja gitu. Jangan langsung kayak lebih besar. Tapi kan ada. Ada banyak. Ada. Kakak saya ingin ke Jepang. Ada banyak. Iya. Tapi buat karya nggak? Belum. Ini karya baru satu. Itu ada. Saya juga dulu gitu. Wajar lah seniman kayak gitu. Iya. Gila nih, kita lumayan nih ngobrol ya. Gokil sih. Udah kali ya. Tapi terakhir sebelum berakhir, gue lebih ke bagaimana akhirnya lo mau berbagi soal kayak mungkin tadi udah disebutin kan banyak step-stepnya untuk bisa antara seniman dengan manajer kolaborasi, entah itu tadi ngambil dari pacar atau orang teman atau mungkin istri. Tapi buat gue adalah sebenarnya lebih bagaimana akhirnya sosok si seniman ini ada kayak nggak banyak gesekannya. Sebenarnya tuh ada rumusnya nggak sih sebenarnya supaya kita jadi jalannya enak gitu. Kadang kan yang jadi ini masalah ego gitu loh. Coba deh, itu gimana sih sebenarnya? Basic aja. Itu pasti butuh waktu ya. Oke. Pasti pertama ada bentrokan. Tapi balik lagi, maksudnya kayak gue rasa ini juga jangan pernah mengambil keputusan atau bertindak pada saat lo lagi emosi. Oke. Bijak sekali. Oke. Oke. Itu udah paling benar. Jadi bukan nggak semuanya harus lu jawab sekarang. Betul. Gitu dia. Bisa jadi besok pun masih oke. Bahkan dan satu lagi, lu punya hak untuk memikirkan segala sesuatu, apakah itu ke rekan kerja lo atau satu lagi even ke klien lo. Gitu. Jadi ada yang mungkin ketakutan. Betul. Manajer. Gitu dia. Kliennya yang bilang, kalau bisa sore ini masuk quotation atau timeline, gitu dia. Atau ditanya sama galeri, gitu. Sore ini bisa kirim nggak? Atau ada karya nggak sih yang lagi nggak dipameranin di studio? Gitu dia. Sedangkan senimannya lagi pegang cat, gitu dia. Lagi nguas. Nah, itu hal-hal yang lo harus bisa melihat kondisi bahwa kalau dia jangan kayak punya pikiran kayak gini nih. Kalau dia menghargai gue, itu udah beda tuh. Mestinya nggak apa-apa gue tanya nih sekarang. Kenapa? Karena ini buat kebaikan dia juga. Biasanya ujungnya tamengnya sana. Iya, betul. Gitu, tapi ini ujungnya buat lo juga loh. Iya. Itu dia. Paham. Tapi kita juga harus pikirin bahwa kayak itu ya.
harus bisa mikirin, oh dia lagi megang kuas, baru nih megang kuas nih, catnya masih basah nih di palet gitu kan. Itu dia. Nanti saya ngobrolin dulu maksimal. Jadi tunggu dia udah mulai start. Nah, kan ada breaknya nanti. Betul. Nggak mungkin 24 jam. Benar. Ini kan masalah kita bisa melihat sikon aja nih. Oh, ini ada angle yang bisa masuk gitu harusnya. Atau misalnya ternyata pas lagi gak ada emang bener gak ada angle-nya, emang besok. Ya udah, tapi lo bisa nggak apa-apa kok gitu kalau lu sebagai manajer menyampaikan itu ke pihak kedua gitu, apakah ke agency, atau ke klien, ke prinsipal, ke brand, langsung nggak apa-apa gitu karena ya masing-masing punya hak dan punya waktunya gitu. Betul. Itu yang gue rasa banyak, apalagi kalau baru mulai ya, dan gue juga sempat ngerasain itu. Apalagi kan ada juga pasti agensi yang belum tahu cara bekerja, jam bekerjanya apa, atau proses bekerjanya seniman. Jadi intens sekali Bapak. Betul. Minum obat. Betul. Sehari 5 kali. Iya, betul. Paham. Sering terjadi. Ya lebih santai lah ya. Tapi jangan pernah ngambil keputusan pada saat lo lagi emosi. Itu paling penting. Oke. Mantap banget obrolannya kita, kalau nggak itu panjang banget ya. Iya. Ini belum bedah musik loh. Itu dia makanya. Tapi gue nextnya bakal kayak akan ngundang lagi sih, kayak Pak Bambang tuh gue selalu pingin banget kalau ke Jakarta harus mampir. Iya, karena gue seneng ngobrolannya dan tipikal yang nggak perlu banyak tanya, lo mendepresikan sendiri. Astaga. Iya kan, seneng, gue malah seneng kayak gitu. Oke, jadi gue tinggal paling aja gitu sih. Ada yang mau bagi lagi terakhir? Mungkin Instagram, project apa gitu sebelum benar-benar kita nanti closing? Mungkin buat gue sih. Kalau dari 2022 sampai 2021-an ya gitu ya. Misalnya, kita bikin planning. Lucunya tuh kadang-kadang planningnya tuh berubah semua tengah jalan karena ngeliatin ternyata jalannya malah begini. Gitu dia. Jadi ya kita cuma mohon doanya planningnya bisa kejadian aja. Karena nggak tahu ya. Betul, gitu dia. Betul. Kadang-kadang ditunjukin sama Tuhan, jalannya ke sini. Walaupun agak ngekenyetin dahi gitu ya. Betul. Astaga, kenapa mesti jalan ini sih? Tapi ternyata percayalah gitu kayak. Cuman kayaknya yang tahun ini ada beberapa rencana yang semoga bisa terlaksana, lancar ya kan. Yang paling penting sih bisa tetap exciting terus. Betul. Buat cari pengalaman baru, pelajaran baru supaya bisa sharing hal-hal baru gitu. Betul. Itu dia. Betul. Itu sih. Oke. Happy and wild aja. Benar. Intinya apapun yang kita lakukan harus seneng sih. Iya. Kalau kita udah berpikir anjir kayak gue ngapain? Belum apa-apa berat gitu. Itu dia. Jadi ngeganjel. Pasti no happy ending lah. Jadi males pastinya. Kalau jadi anti klimaks gitu atau yang gini. Gitu terus nggak berkesan gitu kan, sayang banget. Betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Kak Yunis, ini salah satu informasi yang gue banyak banget belajar nih. Kayaknya cuma cerita deh tadi. Tapi gue banyak yang kayak ada dulu era begini, cara ngambil posisinya kayak gini, kan jadi belajar gue. Ini salah satu, sebenarnya gue podcast ini gue belajar dari orang sih. Gue malas sekolah lagi, terus ya udah gue belajar dari orang aja gitu, ngambilin gitu sebenarnya. Ya gitu. Semoga bisa berguna buat yang pasti juga. Berguna banget gitu. Walaupun mungkin era-nya kejauhan ya. Enggak dong. Pokoknya gue terima kasih banget ya. Sama-sama. Sudah mampir. Nanti gue akan nextnya pasti ngundang sih, karena gue ada satu info yang mungkin tadi lo nggak mau sebutkan, tapi gue tahu itu ya kan. Tapi nextnya gue mau kulik itu nantinya. Lebih dalam lagi. Karena mungkin tadi kita nggak bahas kan, belum tentu nantinya seperti apa kan. Jadi masih ada godok-godok juga lah di dapur kan gitu. Otak gue juga masih kabut tuh. Bener gitu nextnya gue akan ngundang itu. Intinya terima kasih Kak Yunis. Gue akan ngobrol lagi, tapi gue mau closing sedikit. Oke. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih teman-teman tadi udah
teman-teman kan banyak banget tuh dengerin dari mungkin journey-nya si Kak Yunis ini, terus ternyata ngomongin dari seniman bagaimana berkolaborasi, mencari manajer atau yang mengelola untuk oke, pameran ini bagaimana, bisnisnya bagaimana. Nah, itu tadi udah diceritain banyak dan tentunya memang kalau misalnya mau bertanya bisa banget langsung ada di Instagram Yunis boleh ya? Kalau mau bertanya boleh dong. Boleh. Berteman, berjejaring ya kan, boleh banget langsung di Instagramnya ya. Iya. Itu ada banget karena sosok Kak Yunus ini memang senang banget untuk bisa kayak saling apa ya istilahnya kalau kita tuh ngomongin sharing aja gitu kayak tadi kan juga ada dimension banyak yang bertanya soal manajerial lah apa memanage orang seniman. Nah itu langsung aja di Instagramnya di Yunis Nuh. Ya, Yunis Nuh langsung aja di Instagramnya. Dan jangan lupa di Instagramnya dimatur.idn itu ada juga di YouTube. Share, like, komen, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Thank you ya, Kak Yunus ya. Selamat malam. Thank you. Thank you.